Ya, kembali saya ingin preview aja tentang pertandingan tadi PSIS lawan Persikabo dan saya minta maaf dulu kemarin saya nggak bisa buat prediksi skornya PSIS Semarang lawan Persikabo Bogor karena saya ada acara kemarin jadi saya nggak bisa buat, tapi saya ganti sebagai preview aja ya, preview untuk pertandingan tadi PSIS Semarang lawan Persikabo Bogor. Oke, jadi hasilnya imbang 2-2 tadi PSIS Semarang. Yang saya soroti sebenarnya bukan masalah hasil sih. Yang saya pengen soroti ini masalah pergantian-pergantian pemain dari PSIS Semarang dan cara permainannya. Ya. Tadi itu PSIS Semarang unggul dulu 0-2 di babak pertama ya, lewat gol dari Bruno Silva menit 6, lalu ada Weles menit 24. Ya, itu sempat unggul dulu di babak pertama 0-2. Lalu kekejar oleh Persikabo dengan akhirnya bisa imbang 2-2 ya. Dan Persikabo ini di peringkat ke-12 loh. Ya, boleh dibilang peringkat 12 itu ya sudah masuk segmen papan tengah lah ya. Walaupun peringkat 12 kan perbatasan. Kalau peringkat 13 segmen papan bawah. Tapi kalau Persikabo ini masih di peringkat 12, berarti masih di segmen papan tengah ya. Dan PSIS Semarang ini kan segmen papan atas. Otomatis benar PSIS Semarang diunggulkan pastinya ya. Saya kalau buat prediksi skor pasti juga PSIS Semarang diunggulkan lah ya kalau lihat dari tata klasemennya aja. Nah, tapi apa yang terjadi justru malah PSIS Semarang udah sempat unggul 0-2 justru malah kekejar jadi 2-2. Ada dua komentar yang saya ingin komentari ya. Dua faktor lah ibaratnya yang saya ingin komentari. Itu yang masalah pergantian pemain sama masalah cara permainannya di menit 70 ke atas. Itu yang saya mau komentari. Jadi gini, untuk masalah ini dulu, kita ngomongin sambil berjalannya pertandingan ya. Kita ngomongin tentunya di babak kedua. Setelah gol dari Bayau ya. Bayau itu mencetak gol pada menit 56. Jadi 1-2 nih. Nah, yang saya lihat, saya kan nonton pertandingannya itu kok nggak salah tadi menit 70-an. Saya baru lihat pertandingannya PSIS itu menit 70-an. Karena saya tadi buat video Persib Persija. Jadi saya lihat PSIS lawan Persikabo itu menit 70-an. Itu saya lihat, nonton sambil nunggu upload. Nah, Bayau itu mencetak gol pada menit 56. 1-2 nih. Nah, saya lihat di situ pelatih dari PSIS Semarang itu sudah tampak seperti apa ya, khawatir kalau akan terjadi hasil imbang. Itu sudah khawatir dulu. Posisi masih 1-2 ya, Persikabo masih tertinggal, masih unggul PSIS Semarang 1-2 nih. Itu terlihat kalau pelatih dari PSIS Semarang ini seperti gelisah, takut timnya kekejar gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ini dari pergantian pemainnya, ini sedikit unik pergantian pemainnya soalnya menurut saya. Ya, jadi menit 54 Bayau mencetak gol untuk Persikabo jadi 1-2. Di menit 60 ya, ini Utomo ya, Utomo itu diganti ya. Ini nama lengkapnya siapa sih? Utomo itu diganti. Fandi Eko Utomo ya, Eko Utomo. Itu diganti pada menit 60 ya oleh Irfana ya. Irfana juga pemain tengah. Oke, ini nggak ada masalah. Pergantian pemain ini Utomo diganti Irfana itu nggak masalah karena sama-sama pemain tengah. Ya, nggak ada masalah. Dan sekaligus menggantikan Bruno Silva, digantikan oleh Ardiansyah, ya, Rian Ardiansyah. Rian Ardiansyah ini posisinya back, ya. Kalau saya dari data ya, saya melihat dari data ya, itu posisi aslinya back defender. Sedangkan Bruno Silva kan pemain depan. Ini diganti nih, Bruno Silva diganti, dimasukkan Rian Ardiansyah, pemain depan digantikan pemain belakang. Tandanya apa kalau kita lihat? Ya PSIS Semarang dari menit 70 itu, menit 60 ya. Menit 60 itu udah bermain defense. Karena lebih condong yaitu Bruno Silva kan pemain depan, digantinya pemain belakang, back. Berarti kan udah kelihatan ya PSIS Semarang bermain bertahan dari menit 70. Ya. Lalu sampai menit berapa ini? Kita nggak bahas Persikabonya ya, kita PSIS Semarangnya aja. Lalu menit 79 ya, itu Septian David Maulana itu diganti oleh Komarudin. Nah, ini unik juga. Kenapa? Septian David Maulana itu kan pemain tengah. Ya, kalau di data saya itu pemain tengah.
Lalu diganti Komarudin yang notabene dia lebih ke penyerang. Walaupun memang di sayap ya, ditaruh di sayap ya. Tapi lebih ke penyerang. Ya, itu pergantian pemain itu terjadi pada menit 79. Nah, pertanyaan saya dari sini, kenapa Bruno Silva diganti oleh pemain belakang? Lalu setelah itu justru pemain tengah yang paling fatal diganti oleh pemain yang basicnya penyerang, Komarudin ini. Ya, itu menit 79. Ya, lalu menit 84. Di sini Jonathan diganti. Jonathan ini pemain tengah ya, boleh dibilang ini jantung pemain tengahnya PSIS Semarang loh, Jonathan. Diganti oleh Nereus Alom. Nereus Alom itu kalau di data saya itu memang benar pemain tengah. Dan memang saya lihat juga bermainnya di lini tengah ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah lah. Cuma maksud saya kenapa Jonathan yang diganti? Apa mungkin karena staminanya udah capek? Ya bisa aja, itu normal lah terjadi. Tapi kalau saya lihat ini pergantian dari Jonathan, oke lah, nggak usah kita bahas. Diganti oleh Nereus Alom. Nereus Alom juga bermainnya juga bagus, ya. Cuma yang saya lihat begitu masuknya Nereus Alom dan Jonathan diganti, itu mengubah permainan dari PSIS Semarang. Dari menit 84 ya, 84 ini diganti. Itu PSIS Semarang memang banyak peluang. Bermainnya long ball lagi, kambuh lagi nih bermain long ball. Walaupun memang benar banyak peluang. Berapa kali sudah sampai depan, ya, pemain sayapnya PSIS Semarang di sliding tackle ya oleh pemainnya Persikabo yang kartu kuning yang free kick. 2 kali free kick lah yang bagus, itu gak mencetak gol juga. Intinya bermain long ball tapi efisien lah, dalam arti kata efisien. Tapi sebenarnya walaupun diterima ya oleh pemain PSIS Semarang, tapi yaitu pemain tengahnya itu berlubang banget jadinya, bolong banget. Secara tanpa kalian sadari. Mungkin kalian lihat PSIS Semarang di akhir-akhir menyerang gitu ya, banyak peluang. Tapi sebenarnya di lini belakangnya itu bolong justru. Saat PSIS Semarang menyerang, itu lini belakangnya itu bolong. Biasanya saat menyerang itu ada Jonathan di perbatasan antara pemain tengah dengan pemain belakang. Perbatasan pemain tengah dan pemain belakang loh ya. Bukan perbatasan antara pemain depan dan pemain tengah loh. Ini pemain tengah, DM lah, boleh dibilang DM. Defense midfielder lah intinya. Pemain defense keduanya di depan back murninya PSIS Semarang itu ada Jonathan kan, tapi kan diganti. Nah itu yang saya lihat begitu Jonathan diganti saat PSIS melakukan penyerangan itu sebenarnya tanpa disadari di lini tengahnya PSIS Semarang itu bolong. Dan kalian lihat golnya yang di menit terakhir lewat boleh dibilang ya set play yang cukup bagus lah, headingan itu luar biasa lah. Tapi ya itu karena lini tengahnya itu yang supportnya itu telat, defense-nya itu telat. Nah, yang saya bilang oke lah kalau terjadi gol seperti itu, oke lah, karena menit terakhir kan biasa tim-tim yang kalah juga ngotot ya di menit-menit krusial. Tapi yang saya bilang pergantian pemain dari PSIS Semarang ini yang lucu sebenarnya. Yang tadi saya bilang dari menit 60 Bruno Silva ditarik, yang pemain depan ini ya ditarik oleh pemain belakang back. Ya, berarti PSIS Semarang mungkin main 5 back mungkin ya, karena yang main kan Rian Ardiansyah ini kan back ya. Posisinya kalau di data saya itu back, bertahan. Berarti kan otomatis PSIS main bertahan dong, menit 60 itu. Nah, lalu di menit 79 itu Septian David Maulana pemain tengah digantikan oleh Komarudin, yang notabene Komarudin juga pemain yang lebih ke penyerang. Nah ini kan lucu lagi, setelah pemain depan diganti Bruno Silva, justru malah dimasukin lagi pemain depan lagi, justru pemain tengahnya dikurangin. Ya itu nggak tahu ya, maksudnya PSIS Semarang ini gimana, apakah ada peluang ingin mencetak gol lagi, jadi Komarudin dimainkan, lalu pemain tengahnya dikorbankan, si Septian David Maulana. Ya, mungkin PSIS Semarang mungkin ada peluang mencuri gol lagi mungkin, jadi pelatihnya mungkin mikir, udahlah masukin penyerang lagi aja. Jadi pemain tengahnya dikurangin, Septian David Maulana ini. Ya, sedangkan di menit 79 ya yang tadi aku bilang Septian David Maulana diganti, menit 84 justru Jonathan diganti oleh Nereus Alom. Misalkan memang iya Jonathan sudah capek, ya sudah, nggak mungkin diganti dong. Tapi Nereus Alom ini posisinya memang lebih ke pemain tengah yang cenderung menyerang, bukan pemain yang
benar-benar pemain tengah tapi yang cenderung mundur seperti Jonathan ini. Ini sekarang Jonathan sudah ditarik, Septian David Maulana udah ditarik. Nah, kalau boleh dibilang DM-nya siapa? DM. DM itu kan pemain perbatasan pemain tengah, DM dan pemain belakang. Nah, ini DM-nya siapa? Nah, itu yang tanpa disadari saat PSIS melakukan penyerangan di menit-menit akhir tuh banyak peluang PSIS Semarang betul. Tapi apa buktinya? Gak ada yang terjadi gol. Justru malah meninggalkan lubang di sektor DM-nya itu karena nggak ada pemain yang bisa mengisi posisinya Jonathan itu. Nyeros Alom itu bermain lebih pemain tengah tapi lebih ke menyerang. Nah, itu yang akhirnya ya itulah terjadi gol di menit akhir. Walaupun memang misalkan nggak terjadi gol deh, katakan PSIS Semarang yang menang deh walaupun 1-2. Ya tapi dengan pergantian pemain seperti ini ya saya kira sedikit lucu. Lucunya apa? Sudah jelas PSIS Semarang tuh unggul. Harusnya apa? Bermain bola possession agar mengulur-ngulur waktu. Di mana-mana tim namanya sudah menang tipis ya ini ya. Pastikan musuhnya bakal menyerang terus habis-habisan karena ingin mengimbangkan. Nah, harusnya PSIS Semarang tuh bisa memainkan bola possession agar mengulur-ngulur waktu. Ini justru enggak, malah keasikan nyerang. Keasikan nyerang enggak berbuah gol. Justru Persikabo yang sudah tahu notabene tim tertinggal ya pasti ngotot ngejar gol. Lihat menit-menit terakhir, menit 8 dari menit 75 lah sampai akhir. Bola possession dipegang mana? Persikabo. PSIS Semarang hanya mengandalkan itu, long ball, serangan balik, memang iya ada peluang. Tapi nggak berbuah gol, justru malah akhirnya meninggalkan lubang di sektor tengahnya PSIS Semarang. Dan lihat bola possession yang dilakukan Persikabo di menit 75 lah katakan sampai akhir, 15 menit terakhir. Bola possession yaitu dikendalikan lagi oleh tim yang tertinggal, itu sudah umum. Tim tertinggal pasti melakukan ball possession karena ingin mengejar ketertinggalannya. Nah itu harusnya yang dihadapi oleh tim yang sudah unggul, PSIS sudah unggul, ya main bola possession. Malah ini main long ball lagi, hilang bola sia-sia, bola possession kembali lagi kepada Borneo. Yaitu yang saya lihat dari pertandingan tadi PSIS Semarang. Walaupun saya baru lihat menit 70. Tapi ya itu sudah terlihat lah. Jadi ya itu menurut saya preview aja bahwa ya pergantian pemain itu penting banget untuk dikuasai. Terutama untuk pelatih setiap tim pergantian pemain, lalu menit-menit krusial, cara menghadapinya bagaimana. Itu perlu dicermati banget. Karena ya saya kira ini sebuah blunder. Kalau menurut saya ya, ini pendapat saya. Pendapat saya ini blunder dari pelatih. Karena tidak ada kejelasan di pergantian pemain itu, bingung saya. Pemain depan diganti pemain belakang, ya, lalu pemain tengah diganti pemain tengah yang menyerang, AM ya, kalau bilang attacking midfielder itu AM. Lalu Jonathan DM diganti juga oleh pemain tengah yang menyerang, AM. Mungkin kalau kalian belum mengerti maksudnya AM itu yaitu. Jadi gini ya, saya jelaskan sebentar. Kalau pemain tengah sampai pemain depan itu di tengah-tengahnya ada AM namanya. Jadi lini tengah tapi yang menyerang gitu, itu AM namanya. Tapi kalau lini pemain tengah dengan pemain belakang itu di tengahnya ada DM namanya, defense midfielder atau pemain tengah yang lebih cenderung ke bertahan. Nah ini yang lucu pergantian pemainnya, DM-nya justru malah ditinggalkan semua, diganti semua DM-nya, nggak meninggalkan DM, justru yang ditinggalkan malah yaitu Jonathan diganti, ya mungkin karena capek oke lah. Lalu Septian David Maulana yang kadang bisa mengisi duet mautnya Jonathan di lini tengah itu diganti semua dua-duanya. Bukannya diganti oleh pemain yang sama juga posisinya sebagai DM, ini enggak, justru diganti Nerius Alom yang pemain tengahnya lebih menyerang. Ya, jadi ya itulah Komarudin yang pemain tengah juga tapi lebih ke menyerang juga sama seperti Nerius Alom. Ya itu hasilnya lah. Jadi maksud saya, ini pendapat saya bahwa pergantian pemain itu harus dicermati sekali lagi oleh pelatih setiap tim. Lalu cara untuk menghadapi atau mempertahankan posisi kemenangan itu bagaimana hingga akhir pertandingan. Ya, jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian tentang PSIS Semarang melawan Persikabo Bogor yang tadi main. Semoga ini bisa sebagai preview saya sendiri pribadi tanpa ada untuk menjelek-jelekan
kedua tim ini nggak ada, cuma preview aja bahwa PSS Semarang kenapa harus justru yaitu ibaratnya kalau boleh dibilang kehilangan poin yang cukup penting banget di keadaan sudah unggul dan kemasukannya di menit akhir. Ya, jadi itu aja. Nanti next saya akan buatkan mungkin prediksi skornya untuk PSS Semarang jika memang ada peningkatan ya. Jadi itu aja ya. Thank you ya. See you.